Ya, jadi kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok M. John Habibie dengan NRP 072119/2026 dengan saya sendiri Arasa Munusa Sakti 072119/2031 dan Andri Fitria Khalifa dengan NRP 072119/2072 akan mempresentasikan alat kami, yaitu alat mendeteksi orang jatuh untuk lansia yang telah disambungkan ke TCP server dan klien. Oke. Oke, jadi alat untuk mendeteksi jatuhnya lansia ini digunakan agar ditujuan membantu bagi asisten untuk yang menangani lansia apabila lansia jatuh dari anggap seperti kursi roda gitu. Nah, ini agar dapat membantu keselamatan lansia juga dan juga asistennya agar tidak kesusahan. Next. Nah, terus beberapa alat yang digunakan ini ada NodeMCU, gyrosensor dan accelerometer. Gyrosensor dan accelerometer ini menggunakan sensor MPU 6050 yang sudah jadi satu antara gyrosensor dan accelerometernya. Next. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan cara kerja. Nah, ini lalu cara kerjanya ini NodeMCU nanti akan membaca sensor gyro aksis dengan aksis sama dari sumbu Z. Lalu amplitude dan akselerometernya juga akan dihitung menjadi vektor resultan. Apabila dari vektor resultan ini anggap dia jatuh terlalu cepat, maka nanti dia akan menggunakan trigger pertama. Terus habis itu apabila sudah nanti mencapai 0, nanti dia akan melewati trigger kedua. Lalu yang terakhir nanti dia akan mengecek apakah jatuhnya ini konstan ataukah dia cuma sekedar sekilas saja. Nah, lalu nanti kemudian program TCP server ini akan menerima hasil dari TCP kliennya, yaitu dari sambungan serial dari NodeMCU. Next. Ya, oke, selanjutnya dijelaskan untuk sambungan ke TCP server dan klien. Nah, ketika NodeMCU membaca sensor, program TCP server itu akan mengambil hasil dari data serial NodeMCU dengan sebuah fungsi yang membaca data tersebut atau misalnya average, lalu data tersebut akan dibuat string. Nah, string-string tersebut itu kemudian akan dikirimkan, akan disend ke TCP klien yang terhubung ke server. Jadi seperti itu untuk cara kerja, cara garis besarnya. Oke, mungkin selanjutnya akan presentasikan hasil foto program dan hasil yang didapat. Oke, jadi ini hasil dari programnya, ini dari TCP client dan ini dari TCP server. Ini kenapa terpotong-potong seperti ini? Karena pada saat dikirim dia stringnya dibatasi cuma sampai 10 karakter, jadi makanya ini terpotong-potong seperti ini. Nah, lalu untuk Arduino-nya ini di sini ini ya, penting ini tentang Arduino-nya. Nah, ini dia. Jadi pertama kita nge-map dari 1700 ke 700, lalu 300 ke 400. Ini adalah skala data untuk ngeskala data raw-nya dari MPU 6050 karena accelerometernya dia dari 1700 sampai 1700 dari minus sampai plus. Nah, lalu kemudian Y-nya juga kita skala ulang. Nah, lalu kemudian kita cari resultannya dengan rumus resultan di sini. Nah, setelah itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada 3 trigger. Ini untuk trigger pertama, ini apabila
amplifikasi atau resultannya lebih kecil daripada sama dengan 12, nanti dia akan menyalakan trigger kedua. Nah, trigger kedua ini nanti dia akan menghitung waktunya, lalu kemudian dia akan melakukan perhitungan sudut atau perhitungan posisi. Nah, apabila nanti perhitungan posisinya dia masih sama, maka dia akan mati trigger keduanya, lalu kembali ke trigger pertama. Kalau misalnya dia benar, akan lanjut ke trigger ketiga. Nah, ini untuk trigger ketiga. Nah, ini nanti dia ngecek apakah dia masih di tempat yang sama. Kalau iya, nanti dia akan nyalakan alarmnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan TCP client dan TCP servernya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk TCP client. Nah, client ini kita mulai dari paling atas ini, yaitu programnya itu ada beberapa include. Nah, ini include yang standar, kecuali yang di bawah itu include time. Nah, itu untuk digunakan karena ini juga menggunakan mesin waktu juga. Lalu selanjutnya ada define RC buff size 10. Nah, ini mendefinisikan ukuran dari buffer yang diterima. Selanjutnya ada integer fp sama 0. Ini akan dipakai untuk berikutnya. Lalu ini di bawahnya itu ada void debit error dengan cara error message. Nah, ini untuk menghandling fungsi ketika terjadi error. Nah, ini ada void delay untuk mendelay yang dikeluarkan. Di sini unsigned time receive sama dengan time 0 ditambah detiknya. Sementara dengan looping while dengan time 0 lebih kecil daripada time receive-nya. Saya akan menjelaskan integer main-nya. Nah, sini ada beberapa yang dipanggil, ada insert, ada sock address, echo server address, lalu ada unsigned sort, ada server IP, ada echo buffer, ada integer unsigned integer, lalu ada integer byte received yang diterima. Nah, ini selanjutnya ini FP ini sama dengan akan membuka DFTD USB 0 dengan catatan dari Tombi. Nah, DFTD USB 0 ini adalah yang tersambung kabel USB yang tersambung ke Linux. Nah, ini melakukan pengecekan. Jika FP kurang dari 0, maka akan muncul tulisan error dalam membaca file, lalu akan melakukan exit dari program. Jika argumen jika argumen itu kurang dari 3 dan lebih dari 3, ini untuk melakukan tes untuk angka yang benar dari argumen tersebut. Selanjutnya server IP adalah argumen yang pertama, yang satu. Jika RC itu setara dengan angka 3, maka server port akan balas pesan, lalu jika tidak, maka akan kembali ke echo server itu akan menjadi 7. Nah, karena 7 itu adalah angka yang paling sering untuk service echo. Selanjutnya di bawahnya itu ada untuk membuat stream socket yang menggunakan TCP. Ini rumusnya seperti itu. Di bawahnya itu ada membuat konstruksi server address, lalu untuk struktur layoutnya, lalu untuk address internetnya, lalu atas server IP addressnya, lalu atas server portnya. Lalu yang terakhir, sebelum while itu ada stabil, membuat koneksi menuju echo server. Nah, selanjutnya pada looping while, ketika while 1 berarti looping berjalan terus.
kayak akan ada fungsi comment char equal string, ada char string dengan ukuran 10, lalu ada integer j. Nah, integer j ini adalah untuk fungsi untuk membaca fv dan temporary string dengan ukuran dari 10 tadi yang telah dijelaskan oleh Andi, kenapa yang muncul cuma enggak satu full text gitu kan, karena ini dibatasi sampai 10. Lalu ini selanjutnya tipeannya yaitu ada untuk ngirim string ke server. Nah, jika yang dikirim itu tidak sama dengan echo string panjang stringnya, maka akan muncul tulisan error dengan permintaan untuk mengirim jumlah angka yang berbeda dari byte yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada print receive. Nah, receive ini untuk setup untuk print yang file yang data yang telah dibaca tadi seperti yang itu tadi. Selanjutnya ada while, ada loop while di dalam ini while-nya ketika berjalan ketika total byte yang diterima itu lebih kecil daripada panjang string dari echo-nya. Jadi seperti itu. Jika kurang dari sama dengan 0, maka yang diterima itu akan gagal atau koneksinya akan tutup secara lebih awal. Lalu total byte yang diterima dengan byte yang diterima itu akan bertambah terus. Lalu echo buffer itu akan melakukan memutus string, mengakhiri string. Lalu untuk print echo buffer itu akan print echo buffernya. Lalu print f lanjutnya itu ada echo string sama 0. Lalu dibikin delay 2 detik. Lalu setelah itu soket akan ditutup, lalu akan exit. Nah, itu selanjutnya itu ketika void untuk ketika error, ya ketika error akan muncul error message. Biasanya selalu program akan exit. Jadi seperti itu untuk TCP client. Selanjutnya untuk TCP server akan dijelaskan oleh teman saya juga. Untuk TCP server sendiri kita include-nya tidak jauh berbeda. Kemudian kita define match pending dengan receive buffer size itu nanti digunakan di bawah. Pertama itu kita membuat dua kelas yaitu die with error nanti untuk menanggulangi error yang akan keluar. Lalu handle TCP client nanti akan digunakan untuk menghandle TCP di bawah. Pertama-tama ya kita membuat beberapa parameter akan kita buat yaitu seperti server socket, server client, kemudian local address dari server sendiri dan local address dari client, port yang akan digunakan sama nanti client address yang akan muncul. Yang pertama itu ya seperti tadi ngecek argumen kalau sama dengan 2 nanti ya programnya akan lanjut. Lalu setelah itu kita pertama-tama membuat server portnya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat server socketnya yang menggunakan menggunakan internet TP4 seperti biasa. Kalau ini tidak bisa dibuat maka akan keluar socket violet. Kemudian lanjutnya kita men-set dulu yaitu server address itu sendiri menggunakan ya internet versi 4 juga. Kemudian kita kita menggunakan fungsi H2NL yaitu host to network. Ya, host to network itu dia itu mengubah yaitu mengubah kliennya itu jadi
menggunakan bahasa network yang bisa dimengerti di jaringan. Ya, kemudian bawahnya itu portnya juga diubah sama juga menjadi bahasa network juga yang bisa digunakan. Kemudian kita ngebind socket address kalau nilainya itu error atau gimana itu, dia akan memunculkan message bind fail. Kemudian kita akan melakukan proses listening dengan max banding 5 seperti di atas tadi. Itu kita jadi cuma bisa maksimal ada 5 klien yang harus menunggu. Jika entah bagaimana progress listen itu fail, itu dia akan mengeluarkan error message listen fail. Kemudian lalu akan menjalankan itu run forever. Itu kita mendapatkan IP dari klien. Kalau gagal yaitu exit failed. Kemudian di print kita sedang menghandle klien keberapa. Bawah void die with error itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu memunculkan error message sesuai dengan error apa yang tadi kita hadapi. Kemudian void handle TCP client tadi, yaitu yang pertama itu ada echo buffer, itu message yang dikirim dari kliennya, yaitu lalu saja interest message yaitu berapa banyak message yang diterima dari klien. Kemudian kita membuat file dengan nama terima data.txt. Kemudian file itu kita buka. Kalau filenya itu gagal kita buka, maka akan keluar error opening file. Kemudian kita menerima ya message dari klien tadi dengan socket klien yang tadi, lalu memunculkan isi dari buffer size tadi. Kemudian kalau ada message yang kita terima, itu akan di print oleh server, itu data yang diterima echo buffer. Kemudian kita kembalikan lagi pesan yang diterima itu kembali ke klien. Kemudian kalau kita gagal untuk mengembalikan ke klien, maka akan muncul send file. Lalu kalau ada data lagi yang dikirimkan dari klien, maka kita bisa itu pakai receive message itu. Kalau error maka akan menggunakan receive file printf echo buffer. Lalu kita menutup socket dan kemudian kita menutup file yang kita buka tadi. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.